Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Bab 136 menetapkan pilihan. Di lapisan ketiga seorang pria tua dengan rambut hitam yang berkibar perlahan membuka matanya, di dahinya terdapat tato pedang yang memancarkan aura yang mengerikan. Pria itu adalah Tian Yan yang merupakan dewa pedang yang merupakan kaisar sebenarnya dari kekaisaran pedang. Hewan peliharaan yang sudah dia minta untuk mengurus bocah-bocah sekarang sudah hancur. Kali ini dia yakin bahwa ada seorang pendatang yang akhirnya memiliki kemampuan yang hebat. Generasi ini sepertinya melahirkan sosok yang jenius. Jika kau bisa menahan ini maka aku akan datang kepadamu secara langsung. Tian Yan menjentikkan jarinya dan tato di dahinya memancarkan cahaya. Ki pedang yang sangat ganas memadat dan melesat ke atas langit dengan kecepatan yang luar biasa. Han Sen tiba-tiba berhenti dan segera berbalik. Dia mendorong Liu Xuang untuk pergi menjauh dan kilatan cahaya ki pedang yang sangat ekstrim melesat ke arah dirinya. Tangan Han Sen berubah menjadi cakar naga dan dia menangkap ki pedang itu. Kekuatan ki pedang itu sangat kuat dan hanya memegangnya saja dia sudah merasakan kesakitan di tangannya seolah ratusan jarum yang menembus dagingnya. Han Sen terseret ke belakang dan menahan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya menabrak tebing yang sangat besar dan momentum ki pedang itu akhirnya menghilang. Tangan Han Sen meneteskan darah dan sorot matanya menjadi lebih tajam. Kemampuan ki pedang ini sama sekali tidak di bawahnya, tidak seharusnya orang dunia fana memiliki keterampilan seperti ini. Sekilas Han Sen dapat menebak kemungkinan bahwa orang ini mungkin orang yang disebut Dewa Pedang. Kekuatannya berada di tahap akhir alam virtual dan dirinya yang sekarang tidak akan mampu untuk melawannya. Liu Xuang dan yang lainnya sangat khawatir dengan Han Sen. Sekarang monster tua itu sudah bergerak dan nyawa mereka semua tentunya dalam bahaya. Niu Fan bukan. Sekarang orang ini sedang menuju kemari. Aku sama sekali bukan tandingan dari orang ini. Han Sen memberikannya sebuah plat arai dan token, itu adalah arai teleportasi yang dapat mengirim kalian semua kembali ke kerajaan Xianjiang. Han Sen, aku tidak tahu apa yang sedang kau pikirkan. Tidak ada dari kita yang dapat menandinginya. Kita harus segera pergi bersama-sama dan mengapa kau memberikannya kepadaku? Kata Niu Fan dengan bingung. Itu benar kakak Han. Ayo pergi bersama-sama dan kembali. Orang itu adalah penyebab dari bencana ini, dia sangat kuat dan mustahil bagi kita melawannya. Liu Xuang memegang lengan Han Sen dan berharap agar mereka bisa selamat. Han Sen mengusap wajah Liu Xuang dan dengan cepat dia membuatnya pingsan hanya dengan sedikit dorongan auranya. Han Sen memberikan Liu Xuang kepada Zixin dan mempercayakan dirinya kepadanya. Jumlah kalian sangat banyak dan waktu tidak akan bekerja sama. Orang ini akan segera datang. Aku akan tinggal di sini dan mengulur waktu untuk kalian. Jika Cai Ying menolak untuk pergi atau siapapun itu maka paksa mereka dengan cara yang sama. Kata Han Sen dengan tegas. Zixin mengerutkan keningnya dan berkata, apakah kau itu bodoh? Kau berkata kalau dirimu bukan lawannya. Bukankah itu sama saja dengan kau bunuh diri? Niu Fan menghentikan Zixin dan memberi hormat. Dalam hidup ini aku tidak pernah melihat seseorang sepertimu. Kau adalah pria yang layak mendapatkan rasa hormat dariku. Pengecut. Apa yang sebenarnya kau katakan Niu Fan? Apakah kau berniat lari dan membiarkan Han Sen mati di sini sendiri? Teriak Zixin dengan marah. Diam. Pria yang sudah bertekad tidak layak mendapatkan belas kasihan.
Seharusnya kau tahu bahwa di antara kita Hansen adalah yang terkuat, bahkan jika kau tetap tinggal kita hanya akan menjadi beban untuknya. Jika Dewa Pedang Tianyan ikut pergi ke kerajaan Xianjiang maka situasinya akan menjadi lebih berbahaya, maka dari itulah dia yang mengambil peran ini. Apakah kau pikir aku tidak malu dengan kemampuanku yang lemah ini? Teriak Niu Fan dengan rasa frustasi. Zixin sama sekali tidak bisa menjawab perkataan Niu Fan, mereka berdua memberi hormat dan sangat berterima kasih kepada Hansen. Segera mereka berdua pergi dan bersiap untuk memindahkan semua orang untuk melewati bencana ini. Hansen merasa sangat lega dan aura yang kuat meledak-ledak dari dirinya. Segera dia terbang menuju ke arah yang berlawanan dan bersiap untuk menghadapi Dewa Pedang. Sorot matanya dipenuhi keberanian dan sangat tegas. Walaupun dia tahu dirinya bukan lawan Dewa Pedang Tianyan saat ini, tapi Hansen sudah tidak peduli lagi. Sekarang dia hanya perlu melawannya dan hidup matinya adalah sebuah takdir. Hal ini sudah bukan sesuatu yang baru baginya dan pengalamannya melawan musuh yang lebih kuat darinya tidaklah sedikit. Episode sebelumnya. Bab 135 Penyelamat tiba. Episode berikutnya. Bab 137 Dewa Pedang. Bab 137 Dewa Pedang. Tianyan terbang dengan sangat cepat dan dia dapat merasakan aura seseorang yang mendekat ke arahnya. Bocah ini memiliki keberanian untuk datang kepadaku, dia layak mendapatkan sedikit pujian. Hansen mengeluarkan pedangnya dan menebas ke arah Tianyan. Ki pedang yang membentuk bulan sabit melesat ke arah Tianyan dan sedikit mengejutkannya. Niat pedang yang terpancar dari ki pedang Hansen sangat ekstrim, bahkan Tianyan sangat terpukau dengan penampilannya. Segera dia melambaikan tangannya dan ki pedang yang ganas saling beradu satu sama lain. Boom! Gelombang ledakan yang tajam membelah segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan hujan sekalipun berhenti karena keganasan kekuatan mereka dan semua bis yang ada di sekitar mereka terpotong oleh ki pedang yang tak beraturan. Sebuah arai tercipta di atas langit dan ratusan ribu ki pedang mulai terbentuk. Ratusan ribu ki pedang jatuh ke arah Tianyan seperti hujan. Tekanan yang kuat membanjiri tempat itu dan Tianyan mengeluarkan pedangnya. Hebat! Kau bisa memaksaku untuk menarik pedang dewa milikku, kau bisa mati dengan penuh kebanggaan. Aura hitam menyelimuti pedang itu dan dengan santai Tianyan mengayunkannya. Ki pedang yang sangat kuat menyebar menjadi sebuah kubah besar. Ratusan ribu ki pedang Hansen hancur berkeping-keping. Tubuh Hansen sedikit berguncang dan plat arai di tangannya hancur. Aura ini ada yang aneh, kata Hansen sambil mengamati sesuatu yang salah. Sangat sedikit hal yang bisa menarik perhatian Hansen atau sampai membuatnya goyah tanpa dia sadari. Ki pedang itu sama sekali tidak murni dan seolah terdapat satu lapisan aura yang meningkatkannya. Hansen memperhatikan pedang hitam di tangan Tianyan dan perlahan ekspresinya berubah, pedang kekacauan. Pedang hitam itu adalah artifak yang sangat istimewa dan merupakan artifak tingkat Heaven yang terbaik. Artifak ini memiliki kemampuan khusus di mana dia memiliki kecocokan dengan ki kekacauan yang sangat kuat. Namun pedang itu hanya menampilkan kekuatan yang setara dengan serangan kultivator Dao Fusion dan sepertinya tidak dapat menampilkan kekuatan yang sebenarnya. Namun tetap saja itu adalah artifak yang sangat berbahaya. Awalnya Hansen berpikir kalau dia bisa menang dengan kemungkinan 5%, sekarang setelah melihat pedang kekacauan perhitungannya tidak lebih dari omong kosong. Anak muda yang hebat. Jadilah bawahanku dan aku akan mengampuni hidupmu. Tianyan sangat tertarik dengan kemampuan Hansen dan sayang jika dia membunuhnya tanpa bisa memanfaatkannya.
Kau cukup sombong hanya untuk seseorang yang bergantung kepada artefak. Jika aku memiliki sedikit waktu lagi maka membuatmu berlutut di bawah kakiku adalah hal yang sangat mudah. Kata Hansen dengan sedikit memprovokasi. Aku memiliki pedang ini karena murni kekuatanku, salahkan saja ketidakmampuan dirimu yang tidak memiliki benda yang sama sepertiku. Apa yang aku inginkan jika aku tidak bisa mendapatkannya maka orang lain juga tidak diizinkan untuk memilikinya. Tian Yan mengayunkan pedangnya. Ki pedang hitam melesat ke arah Hansen dan jiwa naga surgawi meraung dengan keras. Sisik naga mulai menyelimuti tubuh Hansen seperti armor dan cakar naga berayun langsung untuk menghadang ki pedang hitam. Dentuman yang sangat besar terdengar dan Hansen terlempar ke bawah hingga menabrak tanah dengan keras. Sisik naga di tangannya hancur dan ki kekacauan masuk melalui kulitnya, namun dengan bantuan energi alam dia dapat mengeluarkannya dengan paksa namun rasa sakitnya masih terasa sangat menyakitkan. Di sisi lain semua orang sudah mengambil jarak yang aman. Gelombang pertarungan dapat mereka rasakan dan Niu Fan mengepalkan tinjunya dengan kesal. Cai Ying merasa sangat familiar dengan niat pedang itu dan seolah dia mengetahui siapa yang ada di sana. Firasatnya mengatakan kalau orang yang berada di sana adalah Hansen, namun dia sekarang membawa Liu Suang yang tidak sadarkan diri. Fan Hai sengaja tidak memberitahu semua orang tentang Hansen dan meminta Zixin untuk tetap tutup mulut sampai mereka kembali. Susunan arai sudah dibentuk dan sekarang mereka bisa kembali. Semuanya dengarkan aku. Ketika arai teleportasi sudah menyala maka pastikan kalian semua segera berlari masuk ke dalam. Jika Dewa Pedang menyadarinya dan mengejar kita maka itu akan menjadi akhir yang buruk untuk kita semua. Kata Niu Fan dengan tegas. Semua orang mengangguk dan mereka tidak sabar untuk segera keluar dari neraka ini. Tidak sedikit rekan mereka yang sudah mati dan kedatangan mereka kemari sama sekali tidak membawa hasil baik apapun. Niu Fan mengaktifkan arai teleportasi dan sebuah gerbang cahaya muncul di depan mereka. Segera mereka buru-buru masuk dengan sangat cepat dan Cai Ying juga tidak ragu untuk meninggalkan tempat itu. Episode sebelumnya. Bab 136 menetapkan pilihan. Episode berikutnya. Bab 138 tetap tinggal di belakang. Bab 138 tetap tinggal di belakang. Tian Yan merasakan fluktuasi dan segera dia melihat gerbang arai teleportasi. Dia sangat terkejut melihat hal ini dan Hansen segera bangun. Bajingan kecil ini ingin pergi seenaknya. Setidaknya tinggalkan nyawa kalian di sini. Tian Yan mendesak ki miliknya dan segera pergi untuk menghentikannya. Hansen mendesak ki miliknya dan sosoknya menghilang menjadi bayangan hitam. Semua orang dapat merasakan aura yang sangat kuat disertai niat membunuh dari Tian Yan. Semua orang berekspresi pucat sekarang dan saling mendorong untuk segera masuk ke dalam arai teleportasi. Hansen muncul di belakang Tian Yan dan tinjunya yang ganas menghantam punggungnya. Ledakan petir emas sedikit membuat kerusakan pada Tian Yan. Lawanmu di sini adalah aku. Hansen menyeretnya ke bawah dan berniat menahannya. Tangan Tian Yan meraih kepala Hansen dan sekarang posisi mereka terbalik. Tian Yan membantingnya ke tanah dengan keras dan darah menyembur dari mulut Hansen. Groar. Raungan jiwa naga surgawi menggema dengan keras dan api merah menyembur dari mulut Hansen. Tian Yan dengan marah mendesaki miliknya dan membuat pelindung ki. Dia terdorong ke belakang dan merasa kalau daya tahan fisik Hansen benar-benar sangat mengagumkan. Duan Hongchen dan Gu Feiyan sangat terkejut dengan kemunculan Hansen bersama dengan Dewa Pedang. Namun segera Niu Fan menyuruh mereka lebih cepat.
harus diakui bahwa Hansen sangat luar biasa untuk bertahan selama ini dari Dewa Pedang. Apa yang kalian tunggu sialan? Cepat pergi dari tempat ini dan hancurkan susunan arai di sana. Teriak Hansen dengan keras. Slash. Bila Ki Pedang Hitam memotong lengan kiri Hansen dan darah menyembur dari lukanya. Hansen menahan rasa sakitnya dan segera menghentikan pendarahannya. Bocah sialan. Kau benar-benar membuatku kesal sekarang. Tian Yan melesat ke arah Hansen dan menusukkan pedangnya. Hansen mengambil pedangnya dan menahan tusukan itu. Suara pecahan pedang terdengar sangat keras dan pedang Hansen hancur berkeping-keping. Niu Fan dan yang lainnya merasa sangat iba dengan pertarungan ini. Namun mereka harus mengakui kegigihan Hansen yang sama sekali tidak kenal rasa takut. Sekarang adalah giliran mereka dan segera satu persatu dari mereka lewat. Semua orang tiba di kerajaan Xianjiang dan tiba-tiba altar itu meledak. Dari sisi yang berbeda Hansen langsung menghancurkannya dan tidak membiarkan Dewa Pedang Tian Yan mengejar mereka semua. Yao Wu menghampiri Cai Ying dan merasa lega karena mereka baik-baik saja. Hanya kelelahan yang terlihat di wajah semua orang dan dia sedang mencari keberadaan Hansen. Liu Bufan juga merasa sangat lega dan buru-buru memeriksa keadaan putrinya. Di mana Hansen? Tanya Yao Wu sambil melihat sekelilingnya. Apa maksudmu kakak Yao? Cai Ying terlihat bingung dengan pertanyaan Yao Wu. Gu Feiyan mencengkram kerah Niu Fan dan berteriak, katakan padaku bajingan. Apakah susunan arai teleportasi itu diberikan oleh Hansen dan alasan mengapa Dewa Pedang tidak datang dengan cepat karena Hansen sejak awal berniat mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan semua orang. Apakah kau pikir aku ini orang yang takut mati hingga harus lari meninggalkan orang yang sudah datang menolong kita? Niu Fan melepaskan cengkraman tangan Gu Feiyan dengan paksa, kau pikir aku tidak enak begitu? Bahkan setelah kita melihat dirinya pada akhirnya kita masuk karena momentum Dewa Pedang. Gu Feiyan menundukkan kepalanya dan Duan Hongchen juga sependapat. Semua orang yang dekat dengan Hansen merasakan hatinya seolah tertusuk pedang. Zixin mengangguk dan berkata, kami sudah memaksanya untuk lari bersama. Namun karena Dewa Pedang langsung mengejar setelah Hansen mengalahkan raksasa batu, dia memutuskan untuk menahannya dan tetap tinggal dengan sukarela. Yunzi menepuk pundak Yao Wu dan berkata, saudari tidak perlu berpikir terlalu berlebihan. Apakah kau ingat apa yang dia katakan sebelum pergi? Kemungkinan senior Hansen sudah tahu kalau hal ini akan terjadi. Dia adalah seorang pria yang akan menepati janjinya kepada kita. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah bertambah kuat, setelah itu kita akan melakukan pembalasan kepada mereka yang mengganggu kedamaian kita. Benar. Senior Fan Hai, laporan masalah ini aku akan menyerahkan semua kepadamu. Bagi mereka yang terluka segera siapkan pertolongan dan utamakan yang mengalami luka yang berat. Jadi untuk saat ini semua orang harus bekerja sama. Yao Wu mencoba bertindak dengan bijak. Sekarang dia adalah pemimpin kerajaan Xianjiang dan dia harus mengikuti nasihat dari Yunzi. Apa yang mereka butuhkan sebenarnya adalah kekuatan. Sekarang hidup dan mati Hansen tidak diketahui. Namun Yao Wu dan yang lainnya sangat berharap kalau Hansen akan kembali dengan keadaan yang baik-baik saja. Episode sebelumnya. Bab 137 Dewa Pedang. Episode berikutnya. Bab 139 Rasa Sakit dan Malu. Tian Yan menghela nafas dan terlihat cukup kesal dengan Hansen. Walaupun mereka hanya untuk hiburan demi mengisi kebosanannya, tapi dia tidak memiliki rencana membiarkan mereka lari.
Hansen perlahan berdiri dan menatap Tian Yan dengan dingin. Lengan kirinya sudah tidak ada dan pertarungan ini akan menjadi lebih sulit. Dia memang berencana untuk kabur, namun sebelum itu dia akan memastikan bahwa Tian Yan akan mengingat namanya dengan benar. Sekarang mereka sudah pergi dan tujuanmu sudah berakhir. Lukamu cukup parah dan aku pasti akan menyiksamu terlebih dahulu sebelum membunuhmu, kata Tian Yan dengan penuh percaya diri. Omong kosong. Aku adalah kesombongan surgawi Hansen yang akan berdiri di atas semua orang. Sampah sepertimu memang unggul saat ini. Mereka tidak lebih dari sekedar penghalang untukku. Sekarang aku akan mengeluarkan semua yang aku punya, bahkan jika hari ini aku bukan lawanmu maka aku akan memberikanmu ingatan tentang apa itu yang disebut rasa sakit. Hansen berteriak dengan keras dan auranya melonjak. Jiwa naga surgawi keluar dan meraung ke atas langit. Tian Yan sangat terkejut dan setelah melihat jiwa naga surgawi dia hanya bisa mengingat satu hal, yaitu ramalan tentang seekor naga yang akan menghancurkan kejayaannya. Energi alam dalam jumlah yang sangat 5 met besar ditarik masuk ke dalam tubuh Hansen. Cincin semesta mulai berdengung dan aura Hansen terus melonjak ke atas langit. Luka di tubuhnya perlahan mulai pulih dan menutup. Bagian tangan kirinya yang terpotong disatukannya dengan paksa. Rambutnya perlahan berubah warna menjadi putih dan Tian Yan dapat merasakan fluktuasi kekuatan yang tidak dapat dia mengerti. Belum cukup. Hansen menelan 3 pil roh yang dapat meningkatkan kekuatannya secara paksa. Mana mungkin aku membiarkanmu selesai. Tian Yan melompat ke arah Hansen dan mengayunkan pedangnya. Namun sebuah retakan ruang secara acak mulai terbentuk. Tian Yan yang melihat hal ini segera mundur mencari jarak yang aman. Dia tidak menyangka kalau Hansen akan menimbun semua energi sebanyak itu di dalam dirinya sendiri. Hansen melesat ke atas langit dan cahaya 5 warna menyembur dari tubuhnya. Hansen menembus awan dan auranya menjadi lebih gila, kelima elemen saling berkumpul dan energi alam memperkuatnya. Groar. Naga 5 warna dengan ukuran yang sangat besar terbentuk. Sebuah tali terhubung dengan tangan kanan Hansen dan ini adalah serangan terbaik yang dia miliki. Tubuh Tian Yan berguncang dan untuk sekian lama dia merasakan kegelisahan. Penampilan Hansen sangat memukau dan sepertinya ramalan itu sama sekali bukan sebuah omong kosong. Kultivasi Hansen jauh di bawahnya namun tekad dan keterampilannya sangat luar biasa. Dia mengabaikan semua kerusakan di tubuhnya dan berniat mengakhiri semuanya dengan satu serangan besar. Tekad seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Bahkan mereka yang mengatakan dirinya adalah pria terhormat dan tidak takut mati hanya sebuah omong kosong. Sekarang Tian Yan hanya dapat menilai bahwa sosok Hansen ini sangat berbahaya dan harus segera dia bunuh. Tinju Raja Naga Elemen. Hansen meninju ke arah Tian Yan dan naga itu menukik ke bawah dengan kecepatan yang luar biasa. Tian Yan terlihat panik dan ki hitam membentuk sebuah kubah. Semua artefak pertahanan dia keluarkan dan sejujurnya dia sangat takut menerima serangan ini secara langsung. Boom! Semua penghalang ki dan artefak hancur di bawah cahaya naga 5 warna, gelombang ledakan 5 elemen menciptakan gelombang aura yang sangat besar seperti sebuah pusaran badai. Lubang yang sangat dalam terbentuk dan di dasarnya Tian Yan benar-benar terlihat berantakan. Kelima elemen yang ganas membombardir tubuhnya dan jika dia tidak memiliki perlindungan dari pedang dewa miliknya maka mungkin dia akan benar-benar mati. Bukan hanya itu saja jiwanya bahkan mendapatkan luka yang jelas, darah berceceran di sekitarnya dan dia benar-benar menderita rasa sakit sekaligus malu. Aura membunuh Tian Yan meledak dan dengan paksa dia keluar dari dasar lubang.
Darah menetes dari luka di tubuhnya dan dia mencoba mencari keberadaan Hansen. Namun sayangnya dia sama sekali tidak bisa menemukannya dimanapun. Bahkan kesadaran ilahi miliknya sama sekali tidak bisa mendeteksi keberadaannya, seolah Hansen sudah lenyap dari dunia ini. Bocah sialan. Aku akan mencarimu, merobek tubuhmu dan meminum darahmu. Jika aku tidak melakukannya, maka kebencian dan rasa malu yang aku terima hari ini tidak akan pernah hilang. Tian Yan berteriak sangat keras seolah seperti petir yang menggelegar. Segera dengan semua lukanya Tian Yan pergi mencari tempat untuk memulihkan dirinya. Jika harus menebak, mungkin Hansen memiliki arai teleportasi dan berhasil mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Episode sebelumnya. Bab 138 tetap tinggal di belakang. Episode berikutnya. Bab 140 kejutan besar. 140 kejutan besar. 2 bulan berlalu dengan cepat dan tidak jauh dari lubang terdapat sebuah batu besar yang bergetar. Namun sebenarnya itu adalah sebuah tempurung kura-kura hitam yang bentuknya sangat mirip dengan sebuah batu. Untungnya ketika waktu dia tinggal berdua di pulau melayang dengan Yun Zi, dirinya sudah sedikit menyempurnakannya. Keberuntungan masih ada di pihaknya dan untungnya Tian Yan sama sekali tidak sadar ataupun curiga dengan hal ini. Andai saja Tian Yan mencarinya lebih teliti dan tidak dikuasai oleh kemarahan, mungkin dia dapat menemukan sesuatu yang janggal dan pastinya Hansen dapat ditemukan pada saat itu juga. Namun kondisi Hansen yang sekarang benar-benar sangat mengenaskan. Semua otot di tubuhnya terasa sangat sakit dan bahkan untuk mengerang kesakitan pun dia tidak memiliki tenaga. Ketika melakukan tinju Raja Naga elemen, dirinya sudah sangat berlebihan. Tubuhnya tidak mampu menampung energi yang dia kumpulkan dan efek pil roh yang meningkatkan kekuatan fisiknya sekarang memberikan kerusakan yang berlipat ganda. Meridiannya seolah dapat hancur kapan saja dan Hansen tidak tahu kapan dia bisa bergerak dengan bebas. Tapi dia sama sekali tidak puas. Jika bukan karena Tian Yan memiliki pedang kekacauan, maka kemungkinan besar dia akan mati. Untungnya saja Tian Yan tidak mampu menampilkan potensi penuhnya. Jika tidak, bahkan Hansen sekalipun tidak akan mampu menghadapinya. Pedang kekacauan adalah artefak yang dibuat dewa penyuling di zaman kuno. Hansen hanya pernah membacanya di buku dan tebakannya tidak mungkin salah. Artefak yang sudah lama hilang dan melampaui semua artefak terbaik sekarang sudah muncul. Jika hal ini terdengar di telinga sekumpulan orang tua di alam mistik, maka ini akan memicu perang besar di mana mereka akan memperebutkannya. Setelah 1 bulan Hansen sudah bisa menggerakkan tubuhnya, dia menelan beberapa pil roh dan mulai bermeditasi untuk memulihkan dirinya. Kecepatannya sangat lambat dalam pemulihan dan bahkan dengan bantuan energi alam butuh waktu yang cukup lama. Setahun sudah berlalu dengan cepat dan Hansen segera keluar dari tempurung kura-kura hitam. Perlahan ukurannya mulai menyusut seperti perisai dan Hansen menyimpannya kembali. Sepertinya Dewa Pedang sudah meninggalkan benua ini. Tunggu saja saat waktunya tiba, maka semua hal buruk ini akan aku balas berkali-kali lipat. Sekarang aku harus berusaha yang terbaik untuk menyembuhkan meridianku. Setelah itu aku akan mencoba menerobos dengan cepat. Hansen menetapkan niatnya dan segera pergi. Hansen terus maju ke lapisan keempat di mana dia mengikuti petunjuk dari buku rahasia alam. Sampainya dia di perbatasan, Hansen dikejutkan dengan sebuah penghalang ki kekacauan yang memblokir jalannya menuju lapisan kelima. Tidak heran mengapa tidak ada satupun orang yang dapat masuk ke lapisan kelima, bahkan aku sendiri tidak yakin untuk berani menerobos masuk ke sana. Hansen berkata dengan santai sambil menyembunyikan hawa keberadaannya. Hansen melihat ke bawah dan terlihat sebuah jurang yang sangat dalam.
Tepat di bawah seharusnya ada sebuah gua dan sepertinya ini tidak akan berjalan dengan mudah untuknya mengingat Hansen dapat merasakan aura bis alam virtual. Bayangan hitam menyelimuti tubuh Hansen dan segera dia masuk ke dalam dengan sangat cepat. Dia menyusuri jurang itu dan melewati bis dengan sangat hati-hati. Kondisi tubuhnya yang sekarang tidak memungkinkan baginya untuk bertarung, bahkan untuk lari saja pasti akan merepotkan untuknya. Jadi dia harus melangkah dengan hati-hati agar tidak menarik perhatian sekumpulan bis yang berbahaya. Setelah beberapa waktu akhirnya Hansen melihat sebuah gua atau lebih tepatnya sebuah lorong yang dibuat oleh manusia. Hansen segera masuk ke dalam dan tidak memikirkan apapun lagi. Buku rahasia alam tiba-tiba keluar dari dalam laut kesadaran ilahinya dan bersinar. Buku itu seolah sedang menuntun Hansen untuk mengambil rute dan setiap belokannya Hansen merasakan sesuatu yang aneh. Setelah beberapa waktu akhirnya Hansen sampai di sebuah tempat yang cukup luas. Aura di sana membuat tubuhnya menggigil dan Hansen melihat sebuah teratai hitam yang penuh dengan energi kekacauan. Apakah tempat ini adalah sumber pembatas ki kekacauan yang ada di luar? Hansen mulai menilai keadaan sekitarnya. Ngung. Buku rahasia alam mulai berdengung dan halaman demi halaman terbuka. Informasi yang sangat gila masuk ke dalam kepala Hansen dan dia benar-benar sangat terkejut. Yang benar saja. Teratai kekacauan. Apakah buku ini menyarankanku untuk bunuh diri? Aku diminta untuk menyempurnakan seni ki dengan menyatukan energi alam cincin semesta dan teratai kekacauan. Bahkan di puncak kekuatanku mustahil bagiku untuk melakukan hal tabu seperti ini. Energi alam memang luar biasa namun ki kekacauan itu menolak kehidupan. Bahkan seorang yang dikenal dengan dewa penyuling berakhir mati dengan karya terakhirnya yaitu pedang kekacauan. Hansen berpikir keras untuk sekarang dan memperhitungkan semuanya dengan matang. Episode sebelumnya. Bab 139 Rasa Sakit dan Malu. Episode berikutnya. Bab 141 Tubuh Alam Semesta Kecil.